Hai kawan-kawan, mari kita mempelajari materi tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Andi menjelaskan betapa terlihat cekatannya para pengrajin gerabah-gerabah itu. Nah, kalian sudah membaca teks yang ada di buku siswa belum? Teks yang menceritakan Lani dan ayahnya sedang membeli gerabah langsung di tempat produksinya. Lani juga mencoba membuat gerabah dan pengrajin gerabahnya membantunya. Pengrajin menjelaskan bagaimana teknik dan posisi badan dalam membuat gerabah. Pengrajin juga menjelaskan perlunya waktu yang seimbang antara bekerja dengan istirahat agar dalam membuat gerabah juga dapat maksimal. Jika waktu digunakan untuk bekerja terus, maka akan mengalami kelainan tulang seperti pengrajin tua yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian, ada macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama itu fraktura atau patah tulang, yaitu kelainan pada tulang akibat kecelakaan baik kendaraan bermotor atau jatuh. Nah, fraktura dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Yang kedua adalah osteoporosis, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Yang ketiga adalah fisura atau retak tulang, di mana kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Yang keempat adalah lordosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Yang kelima adalah skoliosis, di mana kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Yang keenam adalah kifosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, itu dia beberapa macam kelainan tulang pada manusia. Nah, selanjutnya kalian sudah membaca teks di buku siswa belum? Teks yang berjudul Posisi dan Sikap Duduk yang Benar dan Sehat. Teks tersebut terdiri dari 9 paragraf, di mana pasti di setiap paragraf tersebut memiliki pokok bahasan atau ide pokok. Kemudian, apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok saja. Lalu, apa sih fungsi dari ide pokok? Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari suatu paragraf. Dengan mengidentifikasi ide pokok, kita dapat mengetahui ide utama dari paragraf tersebut. Bagaimana ya cara menentukan ide pokok? Yang pertama, kenali ciri-cirinya. Kemudian perhatikan jenis paragrafnya. Ciri-ciri ide pokok antara lain yang pertama, memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelasan. Yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Cara menentukan ide pokok secara garis besar ada dua, yaitu sesuai dengan jenis paragrafnya. Yang pertama, paragraf yang memiliki kalimat utama. Cara menentukan ide pokok pada paragraf yang memiliki kalimat utama sangatlah mudah, yaitu dengan mengambil isi kalimat utama itu sendiri. Yang kedua, paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Cara menentukan ide pokok pada paragraf yang tidak memiliki kalimat utama, yaitu dengan menyimpulkan isi dari paragraf tersebut. Masih bingung? Mari akan saya beri contoh. Mamalia atau binatang menyusui adalah segala jenis hewan vertebrata yang mempunyai kelenjar susu. Kelenjar susu pada mamalia betina menghasilkan susu sebagai sumber makan anaknya. Contoh mamalia yaitu sapi, kucing, anjing, kambing, kelinci, dan lain-lain. Mamalia bernapas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan melahirkan anaknya.
Mamalia adalah hewan berdarah panas. Mamalia memiliki 3 tulang pendengaran dalam setiap telinga dan 1 tulang di setiap sisi rahang bawah. Nah, kalimat utama dari paragraf di atas terletak di awal paragraf, yaitu mamalia atau binatang menyusui adalah segala jenis hewan vertebrata yang mempunyai kelenjar susu. Sedangkan ide pokok dari paragraf tersebut adalah pembahasan tentang mamalia. Dari ide pokok ini, kita dapat mengetahui apa isi dari keseluruhan paragraf. Nah, itu dia contohnya. Apabila kurang paham, videonya bisa di-pause atau diulang agar lebih paham. Karena kalian sudah membaca beberapa bacaan yang telah disajikan dan bacaan yang ada di buku siswa, tahukah kamu teks bacaan ternyata bisa disajikan dalam bentuk komik agar lebih menarik? Nah, ini adalah contohnya teman-teman. Komik ini berjudul Jangan Menindas Yang Lemah. Ini ada lagi contohnya teman-teman, judulnya Bahaya Radikalisme. Lantas, apa sih komik itu? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Nah, kalian tadi sudah belajar dan mengulik materi yang ada di buku siswa. Selamat, wawasan kalian semakin bertambah. Jangan lupa untuk terus belajar. Yeay, selamat belajar teman-teman.